Hai, perkenalkan saya Anselma Melista Puratmuli. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang, program studi S1 Akuntansi. Nah, di video kali ini, saya dan teman saya akan memaparkan materi mengenai delegasi tugas untuk memenuhi tugas perilaku organisasi. Oke baik, dalam buku Stephen Richard Covey yang berjudul The Seven Highly Effective People menyatakan bahwa ada dua jenis pendelegasian. Nah, yaitu pendelegasian suruhan berprinsip pada metode, yaitu semua didikte secara rinci dan spesifik cara melakukannya. Yang kedua adalah pendelegasian pengurusan. Pendelegasian pengurusan berfokus pada hasil dan bukan pada metode, dan memberikan secara rinci hasil yang diinginkan, bukan memberikan secara rinci apa yang harus dilakukan. Ada manfaat pendelegasian, antara lain kemampuan membebaskan diri dari tugas-tugas lainnya. Dengan pendelegasian, maka manajer dapat berfokus pada pekerjaan yang lebih penting, memberikan standar prestasi, dan menciptakan komunikasi. Melaksanakan delegasi tidaklah mudah. Pelaksanaan delegasi memerlukan waktu, upaya, dan motivasi. Jika kita tidak yakin akan adanya manfaat dalam pelaksanaan delegasi, kita tidak akan termotivasi untuk melaksanakannya. Nah, ada beberapa keuntungan besar yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, memiliki lebih banyak waktu untuk melaksanakan fungsi manajerial. Nah, para manajer seharusnya menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penetapan staf, pengarahan, pengendalian, dan inovasi. Namun sebaliknya, tanpa adanya delegasi, mereka akan terperangkap ke dalam berbagai pekerjaan yang remeh, mengatasi kesulitan-kesulitan, menanggapi gangguan-gangguan, dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, meringankan tekanan. Nah, kebanyakan manajer berorientasi kepada tindakan-tindakan. Mereka lebih senang berada di tengah kegiatan dan lebih senang bertindak ketimbang mengawasi. Tidak adanya pelaksanaan delegasi menyebabkan kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan. Nah, delegasi merupakan teknik yang harus dikuasai oleh setiap orang di perusahaan yang memiliki anak buah, baik itu direktur utama, presiden direktur, kepala bagian, kepala seksi, ataupun mandor, dan supervisor. Harapannya, dengan menguasai teknik delegasi secara efektif, semua tugas yang dibebankan kepadanya bisa diselesaikan dengan baik. Bawahan pun merasa dihargai dan dikembangkan. Nah, dengan demikian tercipta suasana kerja yang menyenangkan dan menguntungkan bagi perusahaan, anak buah maupun atasan. Tanpa pelaksanaan delegasi, suatu perusahaan tidak akan maju, karena perusahaan yang organisasinya kuat itu yang akan maju, dan keberhasilan suatu organisasi terletak kepada pimpinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Haddad Alwi Perbatama di 1910112021138. Di sini saya dari kelas 04 SAKM 003. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menghadirkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya terkait materi tujuan delegasi, kegiatan delegasi, dan proses pendelegasian. Tujuan delegasi yang pertama agar memudahkan suatu organisasi bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua, agar seorang atasan bisa lebih melakukan hal-hal lain yang lebih prioritas. Itu tujuan utama dari delegasi. Yang kedua, kegiatan delegasi. Apa sih kegiatan delegasi? Kegiatan delegasi adalah kegiatan yang mana memberikan hak atau wewenang ataupun tanggung jawab terhadap pihak lain, yang mana pihak lain ini harus bertanggung jawab terhadap wewenang yang diberikan tadi. Itu yang dimaksud dengan kegiatan delegasi. Contohnya seperti apa? Contoh, misal di suatu gudang,
saat itu sedang ada trouble atau ada masalah, yang mana seorang supervisor harus melakukan dua hal. Yang pertama, memfollow up klien terkait masalah ini. Yang kedua, dia itu harus melakukan kegiatan briefing sebagaimana mestinya setiap harinya. Nah, karena sedang ada trouble, dia harus melakukan follow up terhadap klien. Dia harus fokus terhadap klien agar dia tidak kehilangan klien dan merugikan gudang. Karena hal tersebut, akhirnya si supervisor memberikan tugas kepada koordinator untuk memimpin briefing harian di gudang. Nah, kegiatan ini tadi, contoh ini tadi, itu merupakan proses pendelegasian antara supervisor dan koordinator, dengan tugas koordinator melakukan atau memimpin briefing di gudang. Itu merupakan contoh dari delegasi. Contoh delegasi yang kedua, misal di suatu sekolah, guru bahasa Indonesia di kelas IPA saat itu sedang sakit. Karena sedang sakit, guru bahasa Indonesia IPA meminta tolong terhadap guru bahasa Indonesia IPS untuk mengajar di kelas IPA 1 hari atau 2 hari sampai ia pulih. Nah, proses minta tolong ini tadi, atau ketika guru IPS mengiyakan dan guru IPS mengajar di kelas IPA, itu merupakan contoh dari kegiatan delegasi. Mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan atau ketidaktepatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.